Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, terima kasih sebesar-besarnya karena kamu sudah hadir di sini. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu, sudah mengizinkan hatimu singgah sebentar di channel Takdir Jodoh. Percayalah, kehadiranmu di video ini bukan hal sepele. Ada jutaan video lain, ada ribuan konten serupa, tapi Allah mengarahkan langkahmu ke sini, tepat di detik ini. Dan izinkan saya katakan sejak awal, dengan penuh keyakinan dan tanpa ragu. Kamu tidak kebetulan menonton video ini. Kalau kamu sampai di sini, berarti ada satu pertanyaan yang sedang berputar-putar di kepalamu. Mungkin tidak kamu ucapkan, mungkin hanya kamu simpan rapat di hati, tapi pertanyaan itu ada. Tentang dia, tentang seseorang yang akhir-akhir ini sering hadir di doamu, atau justru sering membuatmu bertanya, apakah dia benar-benar jodoh yang Allah siapkan, atau hanya singgah yang Allah izinkan. Tenang, duduk yang nyaman, dengarkan pelan-pelan, jangan terburu-buru menyimpulkan apapun. Karena video ini bukan untuk menghakimi perasaanmu, bukan untuk memaksamu bertahan, dan bukan pula untuk menyuruhmu pergi. Video ini hadir untuk mengajak hatimu melihat tanda-tanda Allah, bukan tanda manusia. Di channel ini, kita tidak bermain logika semata. Kita berbicara tentang rasa, iman, dan takdir. Karena jodoh bukan sekadar siapa yang paling lama menemani, tapi siapa yang Allah ridai untuk membersamai sampai akhir. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin kamu ikut terlibat. Jangan hanya menjadi penonton. Ketik angka 77 di kolom komentar sekarang. Bukan sekadar angka, tapi niatkan sebagai doa, sebagai energi positif, sebagai tanda bahwa hatimu terbuka menerima petunjuk dari Allah. Lakukan sekarang, dan lanjutkan mendengarkan. Banyak orang salah paham tentang jodoh. Mereka mengira jodoh itu selalu datang dengan rasa berbunga-bunga, tanpa luka, tanpa ragu. Padahal kenyataannya, jodoh sering datang membawa pertanyaan, membawa ujian, bahkan membawa air mata. Tapi justru disitulah Allah bekerja. Allah tidak selalu mempertemukan kita dengan orang yang langsung membuat kita bahagia, tapi seringkali Allah mempertemukan kita dengan orang yang membuat kita belajar tentang makna bahagia yang sebenarnya. Dan hari ini, kita akan membahas satu persatu tanda jodoh menurut Allah yang nyata. Bukan versi motivasi kosong, bukan versi kata-kata indah tanpa makna. Ini tentang tanda yang bisa kamu rasakan, tanda yang bekerja di dalam hati, tanda yang tidak bisa dibuat-buat. Bagian pertama ini adalah fondasi. Kalau bagian ini saja sudah mengena, bersiaplah, karena bagian kedua dan ketiga akan membuatmu semakin paham, apakah dia adalah takdir yang perlu diperjuangkan, atau jawaban doa yang perlu diserahkan. Sekarang fokus, dengarkan baik-baik. Tanda jodoh menurut Allah yang pertama dan paling dasar adalah perubahan arah hidup. Bukan perubahan besar yang instan, bukan perubahan yang dipaksakan, tapi perubahan halus yang terjadi tanpa kamu sadari. Coba jujur pada dirimu sendiri. Sejak mengenalnya, apakah kamu lebih dekat kepada Allah atau justru semakin jauh? Apakah salatmu lebih kamu jaga, atau justru sering kamu tunda dengan alasan lelah, sibuk, atau terlalu larut dalam percakapan dengannya? Jodoh yang Allah hadirkan tidak pernah membuatmu nyaman dalam maksiat. Kalaupun kamu masih jatuh, masih salah, hatimu tidak pernah benar-benar tenang ketika melanggar. Ada rasa bersalah, ada rasa ingin memperbaiki diri. Itu tanda penting. Kalau kehadirannya membuatmu ingin menjadi versi dirimu yang lebih baik, meski pelan, meski sering jatuh bangun, itu bukan perasaan biasa. Itu tanda bahwa Allah sedang menitipkan pengaruh baik melalui dirinya. Sebaliknya, kalau kamu harus mengorbankan prinsip, mengorbankan iman, mengorbankan batasan yang Allah tetapkan demi mempertahankannya, maka berhentilah sejenak. Karena Allah tidak pernah mengirim jodoh dengan cara merusak. Perhatikan ini baik-baik. Jodoh menurut Allah tidak selalu membuatmu bahagia setiap hari, tapi selalu membuat hatimu hidup. Hidup untuk berdoa, hidup untuk berharap, hidup untuk berubah. Dan disinilah banyak orang terjebak. Mereka mengira gelisah berarti bukan jodoh. Padahal tidak selalu begitu. Kadang gelisah itu muncul bukan karena orangnya salah, tapi karena niatnya belum lurus. Karena caranya belum sesuai. Karena Allah ingin kamu memperbaiki jalur sebelum sampai pada tujuan. Kalau kamu sedang berada di fase ini, jangan panik. Jangan merasa sendirian. Banyak orang yang jodohnya datang setelah melalui fase paling membingungkan dalam hidupnya. Dan itu bukan kebetulan, itu cara Allah membentuk kesiapan.
Sekarang saya ingin kamu merenung sebentar. Jangan jawab keras-keras. Jawab di hatimu, apakah orang yang sedang kamu pikirkan sekarang membuatmu lebih sering menyebut nama Allah atau justru membuatmu lupa waktu sampai lupa ibadah? Kalau hatimu langsung menjawab tanpa berpikir panjang, itu petunjuk awal. Dan inilah kenapa kamu tidak kebetulan menonton video ini. Karena Allah tahu, hatimu sedang berada di persimpangan. Allah tahu, kamu butuh pengingat, bukan paksaan. Butuh arahan, bukan tekanan. Tanda pertama ini bukan penentu akhir, tapi penentu arah. Karena kalau arahmu sudah benar, insya Allah tujuanmu juga akan Allah benarkan. Di bagian selanjutnya nanti, kita akan membahas tanda yang sering membuat orang salah menilai jodoh. Tentang ujian, tentang jarak, tentang rasa lelah yang sering disalahartikan sebagai tanda untuk menyerah. Dan di bagian terakhir, kita akan masuk pada tanda paling dalam yang jarang dibahas, tanda yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang jujur kepada Allah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini, biarkan video ini menemanimu sampai selesai. Dan kalau sejak tadi hatimu terasa hangat, atau justru terasa sesak, itu berarti Allah sedang mengetuk pelan. Sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya, saya ingin kamu kembali mengetik 77 di kolom komentar. Niatkan sebagai doa agar Allah mudahkan jalan jodohmu, siapapun itu, dan dalam bentuk apapun takdir itu datang. Terima kasih sudah mendengarkan dengan hati. Kita lanjutkan di bagian berikutnya. Sekarang kita masuk ke bagian kedua. Dan di bagian inilah banyak hati mulai tidak tenang, bukan karena isinya berat, tapi karena isinya jujur. Kalau di bagian pertama kita berbicara tentang arah, maka di bagian kedua ini kita berbicara tentang ujian. Karena setelah Allah menunjukkan arah, Allah selalu menguji kesiapan. Ingat satu hal sejak awal, jodoh menurut Allah hampir tidak pernah datang tanpa ujian. Kalau kamu selama ini berpikir, kalau jodoh itu pasti mulus, pasti lancar, pasti tanpa air mata, maka pelan-pelan luruskan pemahaman itu. Justru seringkali, yang benar-benar jodoh adalah yang paling banyak diuji, bukan untuk disakiti, tapi untuk dimatangkan. Tanda jodoh menurut Allah yang kedua adalah ujian yang mendewasakan, bukan merusak. Perhatikan baik-baik, setiap hubungan pasti punya masalah. Tapi masalah antara jodoh dan bukan jodoh itu berbeda rasanya. Masalah dengan jodoh membuatmu lelah tapi ingin bertahan. Masalah dengan bukan jodoh membuatmu lelah dan kehilangan arah. Coba ingat kembali, ketika kamu berselisih dengannya, apakah setelah itu kamu ingin memperbaiki diri, atau justru ingin menghilang? Apakah konflik membuatmu belajar memahami, atau malah membuatmu berubah menjadi orang yang tidak kamu kenali? Jodoh menurut Allah tidak membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Sekalipun ada tangis, ada kecewa, ada jarak, hatimu tidak hancur. Ada luka, tapi ada harap. Ada lelah, tapi masih ada doa. Dan disinilah banyak orang keliru. Mereka meninggalkan hubungan bukan karena itu bukan jodoh, tapi karena tidak siap diuji. Padahal Allah sering menguji sesuatu bukan untuk diambil, tapi untuk dilihat apakah kamu pantas menjaganya. Ujian dalam jodoh bisa berupa jarak, bisa berupa waktu yang tidak sejalan, bisa berupa kondisi ekonomi, bisa berupa restu yang belum turun. Semua itu bukan kebetulan, itu bagian dari proses penyaringan. Kalau hubungan itu membuatmu semakin dekat dengan Allah saat diuji, bukan semakin jauh, itu tanda yang tidak boleh diabaikan. Kalau kamu memilih berdoa daripada berbuat nekat, memilih sabar daripada melanggar batas, memilih menahan diri daripada memaksa, itu tanda kedewasaan yang sedang Allah bangun. Sekarang jujur pada dirimu sendiri. Selama ini, ujian yang datang dalam hubunganmu membuatmu lebih sering mengeluh atau lebih sering sujud. Jawabanmu akan sangat menentukan. Tanda jodoh menurut Allah yang ketiga adalah ketenangan dalam doa, meski belum ada kepastian. Ini tanda yang sangat halus, tapi sangat kuat. Banyak orang mengira, kalau jodoh itu pasti jelas, pasti tanpa ragu. Padahal Allah sering memberi rasa tenang sebelum memberi jawaban. Coba perhatikan perasaanmu saat menyebut namanya dalam doa. Bukan saat bersama, bukan saat chat, bukan saat bertemu. Tapi saat kamu sendirian, saat malam, saat hatimu jujur di hadapan Allah. Apakah hatimu terasa lapang, atau justru berat? Apakah ada rasa pasrah, atau rasa takut kehilangan yang berlebihan? Jodoh menurut Allah selalu bisa kamu serahkan dalam doa. Kamu tidak takut kehilangan karena kamu tahu, kalau dia memang untukmu, Allah tidak akan salah memberi.
Dan kalau bukan, Allah pasti mengganti dengan yang lebih tepat. Ketenangan ini bukan berarti kamu tidak ingin. Bukan berarti kamu tidak berharap. Tapi harapanmu tidak membuatmu lupa bahwa Allah adalah pemegang keputusan. Kalau kamu masih bisa berkata dalam doa, "Ya Allah, jika Dia baik untuk imanku, dekatkanlah. Jika tidak, jauhkanlah dengan cara yang baik," itu tanda hati yang sudah mulai siap menerima takdir. Dan ingat, tidak semua yang membuatmu berdebar adalah jodoh. Kadang itu hanya nafsu, kadang itu hanya ketergantungan. Tapi jodoh menurut Allah selalu membawa rasa tenang, bahkan saat belum menjadi milik. Sekarang saya ingin kamu berhenti sejenak. Tarik napas, rasakan, apakah orang yang sedang kamu pikirkan sekarang membuat doamu lebih tulus, atau justru membuatmu takut berdoa jujur? Kalau hatimu menjawab tanpa kamu paksa, itu petunjuk. Di bagian kedua ini, Allah sedang mengajarkan satu hal penting. Bahwa jodoh bukan tentang siapa yang paling cepat datang, tapi siapa yang paling tepat bertahan di jalan yang benar. Dan disinilah peran sabar menjadi sangat nyata. Sabar bukan berarti diam tanpa usaha. Sabar berarti tetap menjaga diri saat belum halal. Tetap menjaga hati saat belum pasti. Tetap menjaga iman saat diuji. Kalau selama ini kamu merasa lelah, merasa capek menunggu, merasa ingin menyerah, dengarkan ini baik-baik. Lelahmu tidak sia-sia kalau kamu lelah di jalan yang Allah ridai. Allah melihat air mata yang jatuh saat kamu memilih menahan diri. Allah mendengar doa yang kamu sembunyikan. Allah tahu pergulatan yang tidak pernah kamu ceritakan ke siapapun. Dan justru karena itulah, Allah tidak sembarangan memberikan jodoh. Jodoh bukan hadiah untuk yang paling cantik atau paling tampan, tapi amanah untuk yang paling siap. Kalau sampai hari ini kamu masih dijaga, masih dipertemukan dengan pengingat, masih diberi kesempatan memperbaiki niat, itu tanda bahwa Allah belum selesai dengan ceritamu. Sekarang saya ingin kamu kembali terlibat. Ketik 77 di kolom komentar sekali lagi. Niatkan sebagai doa agar Allah kuatkan hatimu dalam proses ini. Agar Allah jaga imanmu, bukan hanya perasaanmu. Karena di bagian terakhir nanti, kita akan masuk pada tanda yang paling dalam. Tanda yang tidak bisa dijelaskan logika. Tanda yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang sudah lelah tapi tidak menyerah. Tanda tentang penerimaan, tentang keikhlasan, dan tentang bagaimana Allah mengikat dua hati dengan caranya sendiri. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Bagian ketiga akan menjadi penutup yang mungkin tidak kamu duga, tapi sangat kamu butuhkan. Sekarang kita sampai di bagian ketiga. Bagian yang paling sunyi, paling dalam, dan seringkali paling jujur. Jika bagian pertama adalah tentang arah, bagian kedua tentang ujian, maka bagian ketiga ini adalah tentang keputusan Allah yang bekerja pelan-pelan di dalam hati manusia. Di titik ini, biasanya seseorang sudah lelah. Bukan lelah karena mencintai, tapi lelah karena berharap. Lelah karena menunggu. Lelah karena tidak tahu harus bertahan atau melepaskan. Dan justru di fase inilah, tanda jodoh menurut Allah menjadi semakin nyata, bukan lewat kata-kata, tapi lewat rasa yang sulit dijelaskan. Tanda jodoh menurut Allah yang keempat adalah kamu tidak dipaksa menjadi orang lain untuk dicintai. Coba jujur pada dirimu sendiri. Saat bersama atau memikirkan dia, apakah kamu merasa harus selalu berpura-pura kuat, berpura-pura ceria, berpura-pura baik-baik saja? Atau justru kamu bisa menjadi dirimu sendiri, dengan segala kekurangan, luka masa lalu, dan ketakutanmu? Jodoh menurut Allah tidak membuatmu kelelahan mempertahankan citra. Kamu tidak harus selalu benar, tidak harus selalu sempurna, tidak harus selalu menyenangkan. Ada ruang untuk salah, ada ruang untuk belajar, ada ruang untuk bertumbuh bersama. Kalau kamu bisa jujur tentang lelahmu tanpa takut ditinggalkan, kalau kamu bisa diam tanpa harus menjelaskan segalanya, itu bukan kenyamanan biasa. Itu rasa aman, dan rasa aman adalah bahasa cinta yang Allah tanamkan dalam jodoh. Karena cinta yang Allah ridai tidak lahir dari ketakutan kehilangan, tapi dari ketenangan untuk saling menjaga. Banyak orang bertahan dalam hubungan bukan karena cinta, tapi karena takut sendirian. Itu berbeda. Jodoh menurut Allah membuatmu ingin bersamanya, bukan karena takut ditinggal, tapi karena yakin bahwa bersamanya membuatmu lebih baik. Sekarang renungkan ini, apakah kamu mencintainya karena dia melengkapi imanmu, atau karena dia mengisi kekosongan yang seharusnya kamu serahkan kepada Allah? Jawaban jujur dari pertanyaan itu akan sangat menentukan langkahmu ke depan. Tanda jodoh menurut Allah yang kelima adalah hatimu belajar ikhlas, bukan sekadar bertahan.
Ini tanda yang paling berat, tapi juga paling nyata. Ikhlas bukan berarti menyerah. Ikhlas berarti siap menerima apapun keputusan Allah, tanpa membenci takdirnya. Kalau dia memang jodohmu, Allah akan mendekatkan dengan cara yang tidak kamu duga. Bisa lewat pertemuan ulang, bisa lewat pintu yang tiba-tiba terbuka, bisa lewat kemudahan yang datang setelah sabar panjang. Dan kalau dia bukan jodohmu, Allah akan menjauhkan dengan cara yang lembut. Tidak dengan paksaan, tidak dengan kebencian, tapi dengan pelan-pelan mematikan rasa yang tidak perlu diperjuangkan lagi. Ikhlas itu bukan di lisan. Ikhlas itu ketika kamu masih bisa mendoakan kebaikannya meski tidak lagi bersamamu. Ikhlas itu ketika hatimu tidak lagi memberontak saat nama itu disebut dalam doa. Kalau kamu sudah sampai di titik ini, berarti Allah sedang membersihkan hatimu. Membersihkan dari ego, dari gengsi, dari keinginan untuk mengatur takdir sendiri. Dan disinilah banyak orang salah paham. Mereka mengira ikhlas berarti kalah. Padahal ikhlas adalah kemenangan tertinggi dalam cinta. Karena orang yang ikhlas tidak kehilangan apapun. Dia hanya dikembalikan kepada Allah, tempat bergantung yang sebenarnya. Sekarang perhatikan baik-baik. Jodoh menurut Allah tidak selalu yang paling lama kamu perjuangkan, tapi yang paling mudah kamu serahkan kepada Allah tanpa rasa takut. Kalau kamu bisa berkata dalam hati, "Ya Allah, aku ingin bersamanya, tapi aku lebih ingin ridha-Mu," itu tanda kedewasaan iman. Dan Allah sangat menyukai hati yang seperti itu. Di titik ini, kamu akan mulai memahami satu hal penting. Bahwa jodoh bukan tentang siapa yang datang paling awal, tapi siapa yang datang di waktu yang tepat. Bukan tentang siapa yang membuatmu jatuh cinta paling dalam, tapi siapa yang membuatmu bertahan dalam kebaikan. Allah tidak pernah terlambat, Allah tidak pernah salah memilihkan. Yang sering terlambat adalah kesadaran kita untuk percaya. Kalau sampai hari ini kamu masih menunggu, masih bertanya, masih mencari jawaban, itu bukan tanda kamu tertinggal. Itu tanda Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang tidak ingin Dia rusak dengan tergesa-gesa. Sekarang saya ingin kamu berhenti sejenak. Rasakan hatimu. Apakah setelah mendengar bagian ini, hatimu terasa lebih ringan atau justru semakin jelas? Apapun yang kamu rasakan, terimalah. Karena petunjuk Allah sering datang lewat rasa, bukan suara keras. Dan ingat ini baik-baik, tidak semua yang kamu inginkan adalah yang kamu butuhkan. Tapi semua yang Allah berikan selalu sesuai dengan kebutuhan jiwamu. Kalau saat ini kamu masih sendiri, mungkin Allah sedang mengajarkan cukup. Kalau kamu sedang menunggu, mungkin Allah sedang mengajarkan sabar. Kalau kamu sedang kehilangan, mungkin Allah sedang mengajarkan ikhlas. Semua pelajaran itu bukan untuk menyakitimu, tapi untuk membentukmu menjadi pasangan yang pantas bagi jodohmu kelak. Sekarang libatkan dirimu sekali lagi. Ketik 77 di kolom komentar. Jadikan itu doa agar Allah menenangkan hatimu, menguatkan imanmu, dan mendekatkan jodohmu di waktu terbaik menurutnya. Bukan waktu menurut keinginanmu, tapi waktu menurut kebijaksanaan Allah. Terima kasih karena sudah bertahan sampai akhir. Terima kasih karena sudah mendengarkan dengan hati, bukan sekadar telinga. Kalau video ini membuatmu merenung, berarti Allah sedang bekerja di dalam dirimu. Jangan lupa untuk terus bersama channel Takdir Jodoh. Di sini kita tidak menjanjikan jawaban instan, tapi kita belajar membaca tanda-tanda Allah dengan jujur. Apapun hasil akhirnya, yakinlah satu hal. Allah tidak pernah merencanakan kesepian untuk hambanya. Allah hanya menunda agar kebahagiaanmu tidak salah orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.